Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Atika Riasari yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Analisis Lingkungan Pemasaran PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Presentasi ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran. Baiklah, untuk materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan kami yang bernama Yenata Violitasari. Waktu dan tempat dipersilakan. Lingkungan pemasaran. Pemasaran ini memiliki arti yaitu sebagai kombinasi kegiatan yang saling berkaitan guna mendapatkan informasi perihal kebutuhan konsumen dengan adanya penciptaan, pertukaran, dan penawaran produk ataupun jasa yang memiliki nilai serta untuk mengembangkan kegiatan promosi, pelayanan, penyaluran, hingga keperluan konsumen bisa terpenuhi dengan baik pada suatu keuntungan tertentu. Adapun pengertian lingkungan pemasaran, yaitu lingkungan pemasaran adalah perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan dari luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Selanjutnya yaitu mengenai profil perusahaan. Yang pertama ada sejarah perusahaan. Perusahaan ini didirikan dengan nama PT Pangajaya Inti Kusuma berdasarkan Akta Pendirian nomor 228 pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim. Kemudian PT ini berubah nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur setelah keputusan rapat para pemegang saham pada tanggal 5 Februari 1994. Pada awalnya PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971. Kemudian PT Indofood Sukses Makmur terus mengalami kemajuan yang menjadikan perusahaan ini memiliki 36 pabrik. PT Indofood Sukses Makmur cabang Bandung merupakan salah satu bagian dari Noodle Division. Nah, cabang Bandung ini memiliki cakupan pemasaran di Kabupaten dan Kota Bandung, di daerah Cimahi, Cikampek, Purwakarta, di Subang, Cirebon, Tasikmalaya, di Garut, di Sukabumi, di Cianjur, di Indramayu, dan di Sumedang. PT Indofood Sukses Makmur Tbk, cabang Indofood Group yang bergerak di bidang mie instan merupakan pelopor dalam industri makanan olahan di Indonesia. Saat ini perusahaan menjadi perusahaan pengelola mie terdepan dan memegang market leader pada masing-masing brand yang dimilikinya. Kemudian lanjut mengenai visi dan misi serta tujuan perusahaan. Yang pertama, visi dari perusahaan ini yaitu memiliki perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, aman untuk dikonsumsi, dan menjadi pemimpin di industri makanan. Kemudian perusahaan ini memiliki misi menjadi perusahaan tradisional yang dapat membawa nama Indonesia di bidang industri makanan. Nah, tujuan dari perusahaan ini yaitu yang pertama memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategis. Yang kedua, mengurangi biaya transportasi. Kemudian yang ketiga yaitu selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Kemudian yang keempat, mensuplai dari daerah yang selalu kekurangan persediaan barang, kemudian berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itulah tadi dari sejarah, visi, misi, dan tujuan PT Indofood
Kemudian akan dilanjutkan pemateri ketiga. Poin C yaitu lingkungan pemasaran PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Lingkungan mikro perusahaan. Di antaranya itu ada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanan hingga Australia, Asia, dan Eropa. Yang kedua ada perantara pemasaran. Indofood memiliki satu grup tersendiri yang didirikan oleh untuk menangani persoalan distribusi produk-produknya, yaitu Grup Distribusi Indofood. Grup distribusi Indofood berperan penting dalam meningkatkan penjualan produknya. Peningkatan penjualan pada tahun 2007 merupakan hasil kerja keras dari grup distribusi Indofood. Lalu ada C, pesaing. Indofood telah sukses membuat brand image produk mie instan di Indonesia, dan keberhasilan ini pun sanggup bertahan hingga puluhan tahun. Hal tersebut dibuktikan dari ekspor Indomie ke luar negeri. Namun pada tahun 2003, posisi Indomie mengalami sedikit goncangan dikarenakan Wingfood meluncurkan produk mie instan yang diberi nama mie sedap. Lalu pelanggan. Indomie ingin terus memberikan mie yang berkualitas kepada konsumennya dengan terus melakukan inovasi untuk menghasilkan cita rasa mie yang sesuai dengan selera konsumen. Lalu ada E, masyarakat. Produk Indomie oleh PT Indofood Sukses Makmur melibatkan lapisan masyarakat sebagai sarana pemasaran produknya, yaitu yang pertama ada masyarakat lokal, yaitu penduduk Indonesia sendiri dari berbagai suku yang berperan sebagai konsumen. Lalu ada masyarakat umum, yaitu penikmat Indomie terdiri dari berbagai usia, bahkan usia sampai balita dan manula. Lalu ada masyarakat keuangan. Retail seperti warung, kelontong, minimarket di sini disebut sebagai masyarakat keuangan. Lalu ada masyarakat media, yaitu sebagai iklan-iklan dan juga media branding, TV, dan billboard. Lalu ada pemasok. Dalam hal pemasok bahan baku Indomie, SBU Noodle bekerja sama dengan PT Bogasari, yaitu menyediakan tepung terigu, merupakan salah satu SBU dari Indofood. Dalam posisi yang sama sebagai SBU itulah kerjasama yang kuat terus terjalin membuat SBU Noodle semakin kuat dalam hal memasok bahan baku pembuatan Indomie. Lalu ada lingkungan makro perusahaan, yaitu yang pertama ada politik. Hukum dagang PT Indofood yang pada awalnya didirikan dengan nama PT Pangan Jaya berdasarkan Akta Pendirian No. 228 yang kemudian diubah dengan Akta No. 249 dan Akta No. 171 tanggal 15 November 1994. Tujuan utama PT Indofood adalah memproduksi makanan olahan khususnya mie instan. Lalu ada ekonomi, dikarenakan kondisi ekonomi setiap daerah dan bahkan di setiap negara pendistribusian Indomie berbeda-beda, maka hal tersebut PT Indofood Sukses Makmur merancang strategi pemasaran untuk pendistribusian produksi mie instannya, yaitu dengan memasarkan produknya hingga ke berbagai negara. Lalu ada demografi. Indonesia telah merambah pasar mancanegara, antara lain di Amerika Serikat, Australia, dan berbagai negara Asia, Afrika, serta Eropa. Lalu ada alam. Indofood terus berupaya meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan hidup melalui beberapa program yang berbasis lingkungan, antara lain mengoptimalkan penggunaan fasilitas pengolahan limbah yang berfungsi untuk memastikan agar limbah yang dihasilkan memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan. Sebagai wujud upaya peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, Indofood melakukan beberapa program yang berbasis lingkungan hidup, misalnya menanam 11.100 pohon. Lalu ada teknologi. Berbagai proses pembuatan Indomie dilakukan menggunakan mesin-mesin canggih berteknologi tinggi, mulai dari proses mixing bahan baku, pressing, slitting untuk membentuk gelombang-gelombang mie, streaming juga sekaligus untuk membunuh bakteri.
cutting, folder, frying, cooling hingga memperoleh 30 Celcius dan setelah itu di packing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayhan Alfaris, NPM 1804041137. Di sini saya akan menyampaikan materi dari hasil makalah manajemen pemasaran. Materi yang terakhir yaitu ada analisis kekuatan persaingan industri PT Indofood Sukses Makmur. Yang pertama, kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain yang berhubungan dengan para pesaing perusahaan dan kebutuhan pasar yang dapat dilayani oleh perusahaan yang diharapkan dapat dilayani. Kekuatan adalah kompetisi khusus yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan di pasar. Yang kedua, yaitu ada kelemahan yaitu keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kerja perusahaan. Keterbatasan tersebut dapat berupa fasilitas, sumber daya keuangan, kemampuan manajemen, dan keterampilan pemasaran dapat merupakan sumber dari kelemahan perusahaan. Yang ketiga yaitu ada peluang atau opportunity. Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang, seperti perubahan teknologi atau meningkatnya hubungan antara perusahaan dengan pembeli atau pemasok merupakan gambaran peluang bagi perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ada ancaman. Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Adanya peraturan-peraturan pemerintah yang baru atau yang direvisi dapat merupakan ancaman bagi kesuksesan perusahaan. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.